Yuk. Oke, siang Bang Indra. Bang, gimana Bang hari ini Bang? Ya, hari ini alhamdulillah puji Tuhan. Hari ini kita sudah diperiksa laporan kita terhadap Satria, di mana penyebaran berita hoax dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang melibatkan saya sama Rizky Bilar. Jadi ancamannya 6 tahun. Semoga nanti setelah ini kami saksi-saksi, tinggal satu lagi saksi kita ya, si Mami Isa belum diperiksa, baru itu nanti saksi ahli, baru nanti dipanggil Satria, baru nanti kalau misalnya unsur memenuhi bisa naik ke penyidikan. Karena buktinya udah kita serahkan berupa flash disk, capturean sama YouTube-nya dia. Nah, tadi diperiksa berapa pertanyaan dan seputar apa Bang pertanyaan? Ada sekitar 30 pertanyaan dia. Nah, tadi diperiksa berapa pertanyaan dan seputar apa Bang pertanyaan? Ada sekitar 30 pertanyaan. Sekitar apa Bang? Sekitar peristiwa itu atau? Sekitar peristiwa, kapan dia mulai menghina Rizky Bilar, kapan dia menghubung-hubungkan saya dengan Rizky Bilar, dan perempuan yang mengatakan dia punya anak di bulan 2 di tahun ini. Bang, teman-teman media kan pada kesempatan sebelumnya pernah wawancara Satria juga Bang. Ya. Yang dia bilang dia agak kenceng, agak ngotot. Saya nggak takut sama Indra Tarigan. Bagaimana Bang dan Mbak Tessa meresponnya? Wajar dia nggak takut sama saya, karena kalau misalnya dia takut sama saya, pasti saya injak. Gak apa-apa, saya telepon nanti ininya yang melihara dia. Ya. Jadi gimana? Ke Singapura. Saya telepon nanti, jangan keluarin dana buat dia. Ini nanti pasti dia ngejar. Begitu kita dipanggil, dia akan ngejar tuh teman saya ke Singapura. Nah selama ini tuh yang Amerika itu yang dana ini. Maaf ya, saya keceplosan. Termasuk juga pertanyaannya dia Bang, kenapa sampai Maaf ya, saya keceplosan. termasuk juga pertanyaannya dia Bang, kenapa sampai dilaporkan? Kenapa sampai laporan polisi segala gitu Bang maksudnya? Karena udah terlalu banyak berita berkeliaran di luar sana menggiring opini seolah-olah Rizky Bilar itu orang yang nggak benar, orang yang disimpan sama orang yang nggak benar, dan mempunyai hubungan sama orang yang nggak benar, dan mempunyai anak. Ternyata Rizky Bilar itu kan nggak seperti itu. Saya kenal Rizky Bilar itu 2014 dan dia datang ke saya 2016 konsultasi karena waktu itu ada masalah. Jadi saya yang menyelesaikan, dan kejadian itu pun cuma 3 menit. Rizky Bilar nggak ikut karena saya suruh nunggu sama-sama ini. Saya yang datang, tiba-tiba si Satria ini mengarang cerita bahwa ada pertengkaran, pelemparan kursi, ada yang pingsan. Dan katanya kejadian jam 6 sore, padahal kejadian itu di jam 10 malam. Nah, Dan itu nggak ada keributan. Iya. Apa yang dia ngomong bohong, karena kami pas di kafe sebelah.
Sepertinya memang harus saya kasih tahu klarifikasi. Hari ini saya ke Kejari, Serang, Banten sama ke Karutan ya. Tapi si Jengger ini kan ngeblokir gua karena tidak terbukti semua tuduhan dia. Nah, tadi katanya gua nggak bisa masuk ke sana. Tukang bakso aja bisa masuk. Lu lihat itu postingan gue disambut langsung sama karutannya. Lu itu nyebar hoax mulu. Emang lu digabung sama tahanan laki-laki? Awas lu digembeng lagi lu di situ. Nanti ada lagi anak lu yang sulung ya kalau itu ya. Jangan lu jualan apem di situ. Apem lu itu udah berjengger, harganya cuma 3.000. Dasar kau keong racun, jengger busuk. Bye. Dan si Jengger kalau kalah ya, bahasanya cuma satu, homo lah, lesbi lah, apalah. Ternyata yang lesbi itu lu sama kakak lu FS. Dan lu juga sama kakak lu itu suaminya lumbat juga kan? Iya, pas kakaknya ke Korea ya. Dia ngejem bareng, terus selesai itu dia nyebes ngewong dengan dia. Ya, gosipnya lagi hamil ya. Uhuy. Ternyata ya, jeruk makan jeruk. Pak Hakim dan Pak Jasa, kapan Jengger diponis lagi? Biar dia mati di penjara, biar dia masuk neraka. Karena tujuannya masuk neraka, pasti Tuhan akan mengabulkan. Karena dia mirip setan dajjal manusia. Bye. Dalam tembok derita, Jengger terus meraung-raung. Dia pakai Instagram, katanya adminnya yang menggunakan namanya si Jess, yang matanya sipit. Dan namanya Daya. Sampo Daya. Jangan ngelontong ya Jengger. Gak laku lu di situ tolol. Mucikarinya lagi sekarang kesepian. Karena apa? Yang mau dijual nggak ada lagi. Kan ada tuh dijual 8 juta. Oh, si ular ya? Oh, iya. Kalian hati-hati perempuan kalau didekatin sama namanya FS yang pengedar narkoba. Dia itu mucikari kakap nomor 1 di BSD. Dan dia itu penipu. Oke, dan suaminya kaki kanan L yang ketangkap narkoba. Bye. Tolol. Buat warga Banten yang pengen nonton nanti sidangnya Jengger, lebih dari 50 orang, saya mempersiapkan nanti nasi sama Pizza Hut, saya bayar gratis, saya bagikan gratis untuk makan siang bersama. Kita nonton sidang bersama karena 1000%,99 putusan selanya pasti ditolak. Karena alasannya dia residivis, dia tidak kooperatif dan menggunakan Instagram di lapas, sehingga tadi Karutan mengomong akan dilacak siapa yang adminnya, dan adminnya juga akan dimasukkan ke dalam sel dan akan diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, terus yang kedua, Jengger, kamu jangan kebanyakan halu. Kamu halu di dalam karena kamu tidak bisa lagi menggunakan narkoba. Karena di luar kamu sering menggunakan narkoba dengan concon. Bye. Sekarang saya pengen kasih tahu ke Nepos. Nepos adalah anak durhaka yang lahir dari pori-pori buaya. Karena ibunya aja tidak diakuin. Yang kedua, dia merebut suami dari sahabat saya, Mbak Rina di Bali, dan dia menggelapkan sertifikat dan kalah di mana-mana. Dan dia mengatain anak orang juling, ternyata anaknya yang juling. Matanya gini. Dan kalian jangan cewek-cewek percaya sama yang namanya Nepos alias FS, karena dia mucikari. Ntar dijual loh. Iya, ntar dijual. Harganya 8 juta, dia ambil komisinya 40%. Dan dia itu pura-pura punya properti, tapi dia modusnya nipu. Karena korbannya banyak banget. Padahal dia itu pakaiannya itu pinjaman tolol. Oke, karena saya sudah puas di story, saya nyanyi satu lagu ya buat Nyai. Ku jual baju celana
TV meja makan, gua tahu siapa yang beli itu TV. Kamu beli TV 48 juta, kamu jual 12 juta, sama salah satu petinggi bank, tapi istrinya menjual 8 juta lagi. Karena istrinya nggak mau bekas elu punya. Iya, karena istrinya nggak mau, dan istrinya petinggi ini kerja di salah satu instansi. Katanya TV-nya itu TV orang perzina, dia nggak mau. Tapi sebenarnya meja-mejanya itu mau gue beli, tapi dia nggak mau jual sama gue. Walaupun dia katain gue miskin, tapi gue banyak duit. Jengger.